Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan materi pada mata kuliah genetika. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi regulasi ekspresi gen pada prokariotik. Pengendalian ekspresi genetik merupakan aspek yang sangat penting bagi organisme, termasuk prokariot. Karena tanpa sistem pengendalian yang efisien, sel ini akan kehilangan banyak energi, yang malah justru akan merugikan organisme tersebut. Nah, secara umum, di dalam setiap organisme, baik prokariotik maupun eukariotik, ada dua sistem pengaktifan ekspresi gen, yaitu ekspresi gen secara konstitutif dan ekspresi gen secara induktif. Untuk gen-gen yang diekspresikan secara konstitutif, ini selalu diekspresikan dalam keadaan apapun. Kelompok gen yang diekspresikan secara konstitutif ini umumnya adalah kelompok gen yang bertanggung jawab terhadap metabolisme dasar, misalkan metabolisme energi atau sintesis komponen seluler. Sebaliknya, untuk ekspresi gen induktif, ini merupakan kelompok gen yang hanya diekspresikan jika ada keadaan yang memungkinkan atau ada proses induksi, sehingga dikenal juga sebagai ekspresi gen secara induktif. Contoh dari ekspresi gen induktif ini adalah metabolisme laktosa. Nah, sekarang mari kita membahas elemen yang terlibat di dalam regulasi ekspresi gen itu ada apa saja ya. Ini yang pertama adalah gen struktural ya, yang ditunjukkan pada warna biru. Nah, ini gen struktural ini yang akan terregulasi nantinya ya, yang akan diregulasi. Kemudian yang kedua adalah elemen pengontrol. Elemen pengontrol ini terdiri dari promotor. Promotor ini yang warna pink ya, ini merupakan tempat menempelnya RNA polimerase ya. Nah, untuk elemen satunya ya, elemen pengontrol lainnya atau control region ini adalah operator. Kalau operator yang ditunjukkan dengan warna ungu, ini merupakan tempat menempelnya protein regulator atau gen regulator ya. Nah, untuk yang ketiga adalah protein regulator. Ini protein regulator ya maksudnya ya. Protein regulator ini merupakan protein efektor di mana dia sebagai kunci dalam regulasi untuk menghasilkan elemen pengontrol secara spesifik. Nah, yang keempat adalah efektor. Efektor itu merupakan molekul kecil ya, bisa berupa asam amino, gula atau nukleotida, yang mana dia ini fungsinya untuk mengikat regulator sehingga regulator ini bisa menempel ataupun lepas dari situs penempelannya. Ya, itu bagian-bagian atau elemen yang terlibat dalam regulasi ekspresi gen. Nah, di dalam sel prokariot ini ada sistem khusus ya yang berbeda dengan pada eukariot. Jadi di dalam sel prokariot ini ada beberapa gen struktural yang diekspresikan secara bersama-sama menggunakan satu promotor yang sama. Nah, inilah yang dikenal sebagai sistem operon ya. Nah, ini untuk beberapa gen strukturalnya, ini hanya contoh ya untuk lak operon. Ini ada lak Z, lak Y, dan lak A. Ini kan jadi lebih dari satu
gen ya, ini beberapa gen bersama-sama. Nah, ini hanya untuk mengekspresikannya ini hanya terdiri dari satu promotor yang sama. Jadi dalam operon, ini kan terdapat operator ya. Nah, operator ini merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan gen struktural ya. Nih. Jadi masing-masing gen struktural tersebut, ini gen-gen struktural ini mengkode protein yang berbeda ya. Jadi gen LAC-Z protein nanti akan mengkode protein yang berbeda. LAC-Y beda lagi. Nah, masing-masing gen struktural tersebut mengkode protein yang berbeda, tetapi protein tersebut digunakan untuk rangkaian proses metabolisme yang sama. Nah, pengelompokan gen-gen pada operon ini membuat sel lebih efisien dalam melakukan metabolisme ya. Jadi dengan adanya sistem operon ini, sel akan lebih efektif dalam melakukan metabolismenya. Secara umum dikenal dua sistem ekspresi atau dikenal sistem pengendalian ekspresi genetik ya, yaitu pengendalian positif dan pengendalian negatif. Nah, yang digambar ini negatif dan yang ini positif ya. Jadi pengendalian pada suatu gen atau operon ini akan melibatkan suatu gen regulator. Pada pengendalian positif, ya, yang ini pada pengendalian positif, suatu operon ini dapat diaktifkan, gitu ya. Dapat diaktifkan oleh produk ekspresi gen regulator. Sebaliknya, ini untuk yang negatif, berarti operon tersebut dinonaktifkan oleh produk ekspresi gen regulator. Ya, bisa diulangi. Untuk yang pengendalian ekspresi genetik yang positif, ini operon dapat diaktifkan, ya. Ingat, dapat diaktifkan kuncinya oleh produk ekspresi gen regulator. Sedangkan untuk yang regulasi gen negatif, operon ini dinonaktifkan ya, dinonaktifkan oleh produk ekspresi gen regulator. Jangan sampai kebalik ya. Nah, kita bahas dulu yang negatif regulation atau pengendalian ekspresi gen negatif. Pada pengendalian ekspresi gen negatif ini, jadi gen selalu diekspresikan ya. Dan ekspresinya itu akan berhenti bila ada protein, dalam hal ini dia merupakan represor ya. Nih, dia ini represor, ini akan menempel pada DNA. Jadi pada pengendalian ini, gen regulator akan menghasilkan suatu protein represor. Represor ini akan menempel pada bagian operator yang terletak di sebelah promotor ya. Nah, penempelan ini akan menyebabkan operator yang terletak, penempelan ini akan menyebabkan RNA polimerase ini tidak dapat melakukan transkripsi. Ya, jadi karena adanya penempelan represor, ini mengakibatkan tidak dapat terjadi transkripsi gen-gen struktural. Ya, sehingga operon ini mengalami
ekspresi. Untuk yang pengaturan atau pengendalian ekspresi gen positif, ini berlaku pada gen yang tidak selalu diekspresikan, ya, dan diekspresikannya itu hanya bila terdapat protein atau aktivator, ya, aktivator, ingat, yang menempel pada DNA. Produk gen regulator, baik aktivator maupun represor, ya, ini bekerja dengan cara menempel pada sisi pengikatan protein regulator pada promotor gen yang diatur. Nah, pengikatan ini akan ditentukan oleh molekul efektor. Molekul efektornya itu apa, ya? Molekul efektor ini berupa molekul kecil seperti asam amino, gula, atau metabolit yang serupa. Nah, ini terdapat dua jenis, sini belum ada. Ada dua jenis molekul efektor, ya. Yang pertama inducer, yaitu pengaktif. Kalau inducer ini pengaktif, ya, yang mengaktifasi ekspresi gen. Kalau represor ini yang menekan, menahan ekspresi gen. Oke. Nah, untuk sistem operon ini ada yang punya sifat inducible system, ya. Yang pertama, sistem yang dapat diinduksi. Ada juga operon yang punya sifatnya itu repressible atau sistem yang dapat ditekan. Nah, untuk inducible system ini merupakan, ya, gen struktural dari operon ini tidak selalu diekspresikan, ya. Transkripsi akan terjadi bila ada efektor. Efektornya berupa apa? Berupa inducer. Tadi ingat, ya, efektor kan ada dua, ada inducer, ada represor. Nah, untuk pada inducible system ini, efektornya adalah inducer, ya, pengaktif ekspresi gen. Paham? Saya ulang, ya. Untuk inducible system, ini gen struktural yang tidak selalu diekspresikan. Ya, akan terjadi transkripsi bila ada efektor, ada inducer, ada pengaktifnya, ya. Nah, untuk yang kedua, sistem repressible, ini merupakan gen struktural yang selalu diekspresikan. Jadi selalu terus-menerus diekspresikan. Nah, transkripsinya hanya akan berhenti bila ada efektor. Efektor di sini berupa korepresor, ya. Jadi yang menahan, yang menghentikan. Karena kan ini merupakan gen struktural yang selalu diekspresikan, ya. Terus-menerus terjadi transkripsi. Nah, ini akan berhenti bila ada represornya, ya. Efektor berupa represor atau penekan, penyetop gitu, ya, ekspresi gen. Nah, ada dua sistem regulasi yang paling umum pada prokaryotik, yaitu operon LAC, ya, dan operon TRP. Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama di aplikasi Gen21CS, ya. Sekian dulu untuk pengendalian ekspresi genetik pada prokaryotik, selebihnya akan kita diskusikan bersama. Sekian saja untuk perjumpaan kita kali ini. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.